Malaysia sebelumnya mengundang Amerika Serikat untuk mau ikut serta mendamaikan konflik Kamboja dan Thailand. Sayangnya, langkah ini mendapatkan kecaman besar dari para pemimpin Asia Tenggara. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dianggap meremehkan ASEAN sebagai wilayah yang lemah. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Ini ya yang dikatakan Malaysia dikecam. Bikin kontroversi. Malaysia nggak henti-hentinya terus membuat kontroversi yang buat Asia Tenggara geger. Kali ini negeri jiran membuat masalah dengan mengundang Donald Trump ke KTT ASEAN. Kehadiran pemimpin Amerika Serikat ini dinilai menjadi langkah untuk memperlihatkan kekuasaan di Asia Tenggara. Namun undangan Malaysia ini malah membuat mereka mendapat berbagai kecaman. Gak tanggung-tanggung, Malaysia bahkan mendapat kecaman dari warga mereka sendiri. Rakyat geram melihat kehadiran Amerika Serikat yang menjadi salah satu pendukung Israel. Nih guys, apa orang bilang betul-betul bermuka dua ya. Ini sampai rakyatnya sendiri mengecam ketika dia menjemput si Trump itu masuk ataupun datang ke Malaysia. Dan saya sendiri tidak setuju ya dengan apa yang dilakukan sama Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menganggap pemerintah mereka seharusnya melarang kehadiran para pendukung Zionis. Bahkan mereka sampai berani melakukan demonstrasi di Kuala Lumpur. Orang yang punya nurani tahu bahwa Trump adalah pendukung genosida. Tanpa dia, Israel tidak bisa membunuh semua anak-anak dan rakyat di Gaza, ucap salah satu demonstran. Di lain sisi, permasalahan Malaysia nggak hanya berasal dari mengundang Amerika Serikat. Negeri jiran dianggap nggak becus dalam menyelenggarakan KTT ASEAN. Salah satunya terlihat dari Malaysia yang salah menyebut nama Presiden Indonesia. Negeri jiran malah menyebut sosok Joko Widodo sebagai pemimpin saat ini dari tanah air. Padahal dengan jelas Prabowo Subianto yang datang ke Malaysia saat itu. Alhasil, masalah ini sampai buat negeri jiran mendapatkan sorotan dari berbagai media asing. Gak heran kalau kementerian seperti mana siapa yang tidak emosi ya, di mana Perdana Menteri jiran sendiri juga salah ataupun Presiden Indonesia salah sebut ini malah mengundang orang yang paling dibenci sama negara Muslim datang ke Malaysia. Siapa yang suka ya? Komunikasi Malaysia sampai marah-marah dengan kesalahan yang dilakukan. Ini memalukan negara karena harus meminta maaf setelah ada kesalahan terpaksa meminta maaf. Ini menyebabkan seluruh dunia melihat kelemahan kita. Niat melerai malah bikin memantik konflik. Keputusan Malaysia mengundang Donald Trump sejatinya bukan tanpa alasan. Anwar Ibrahim memandang rencana ini dapat mengangkat sekaligus memperkenalkan ASEAN kepada Amerika Serikat. Namun siasat ini justru dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Malaysia dan Asia Tenggara. Sebab Trump dan Amerika merupakan pihak yang mendukung genosida Israel di jalur Gaza. Masalah ini juga sempat disoroti oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yakni Mahathir Mohamad. Ini ya, sampai ada yang mahu minta keluarkan Malaysia ini daripada keanggotaan ASEAN, dikhawatirkan membahayakan kedaulatan negara-negara anggota ASEAN sendiri. Tapi menurutku ya, sampai dipanggil budak Trump ya, budak Trump mencari panggung. Justru ini sangat memalukan sekali untuk Malaysia. 100 tahun ini menentang kedatangan Donald Trump karena isu tersebut. Saya memohon supaya Anwar Ibrahim membatalkan undangan kepada Donald Trump karena dia pendukung kejahatan kemanusiaan yang sedang dijalankan Israel kepada Palestina. Sayangnya, teguran tersebut sama sekali nggak diindahkan oleh Anwar Ibrahim. Sang Perdana Menteri menyebut kedatangan negeri Paman Sam justru akan membantu menyuarakan hak-hak Palestina. Malaysia telah vokal dalam membela Palestina dan Gaza, serta memanfaatkan jalur diplomasi. Tapi kita juga harus bijak dalam berteman dan menyuarakannya secara bijak dan strategis, tutur Anwar. Namun, tapi ya,
banyak yang berkomentar kalau benar dia menjemput ataupun memanggil si Donald Trump ini, puncanya apa? Dia seakan-akan mau mencari pencitraan ya. Katanya si Anwar ini seakan-akan ada niat yang tersembunyi mendekati Amerika gara-gara mau memperoleh dukungan ataupun pelindungan. Sedangkan satu negara saja, satu Malaysia saja tidak bersetuju dengan apa yang dia lakukan. Anwar sama sekali tidak menunjukkan sikap tersebut selama KTT ASEAN. Dirinya dinilai terlalu berlebihan layaknya cari perhatian kepada Presiden Trump. Begitu tiba di Kuala Lumpur, Anwar langsung menyambutnya dengan tarian meriah. Bahkan dirinya juga sempat mengajak sang tamu kehormatan untuk bergoyang bersama. Penyambutan tersebut langsung dicecar karena tidak menggambarkan misi KTT ASEAN. Terlebih ini bukan saat yang tepat untuk menari dan bersenang-senang. Memalukan ya, memalukan. Asia Tenggara. Namun Anwar seolah terbutakan dengan euforia dan gak mempedulikan kritik tersebut. Padahal dirinya sampai dicecar Muhyiddin Yassin selaku anggota DPR Malaysia. Penyambutan yang terlalu meriah dan simbolis menimbulkan pertanyaan serius. Apakah kini martabat diplomasi Malaysia diukur dari status tamunya, bukan dari prinsip kemanusiaan? Seakan-akan Anwar Ibrahim ini tidak sensitif ya sama apa yang berlaku saat ini di Palestin ataupun negara-negara yang tersiksa gara-gara mereka. Seakan-akan Anwar ini cuma mencari peluang, seakan-akan mau dipuji ya, ataupun dianggap sebagai beranilah ya memanggil orang-orang yang sebegini masuk ke Malaysia. Justru menurutku ini adalah langkah-langkah awal yang membahayakan Malaysia ini sendiri. Usut punya usut, Perdana Menteri Anwar punya rencana terselubung di balik sambutan meriahnya. Politisi 78 tahun ini ingin melobi Donald Trump untuk merampungkan konflik Thailand-Kamboja. Tanpa berlama-lama, Trump yang kepincut langsung menyetujui permintaan tersebut. Bahkan pria berambut pirang ini dikabarkan menghubungi Perdana Menteri Thailand dan Kamboja secara pribadi. Hal inilah yang semakin membuat publik Asia Tenggara naik pitam. Banyak yang menganggap ASEAN seharusnya bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa bantuan pihak asing. Terlebih Donald Trump terkenal punya cara licik dan selalu bertindak secara pamrih. Konflik Thailand dan Kamboja bisa jadi cuma dijadikan batu loncatan supaya dianggap sebagai pahlawan perdamaian dunia. Dengan begitu, posisi Amerika bakal lebih strategis dan lebih mudah mencampuri Asia Tenggara di masa depan. Sayangnya, ancaman tersebut sama sekali tak diketahui oleh Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia ini malah terbuai setelah mendapat pengakuan dari Donald Trump. Guys, kalau kita tengok sih, kenapa dia tidak boleh mencontohi Presiden Prabowo yang menolak sehabis baik daripada Trump ini memasuki Indonesia, dan juga segala hubungan diplomatik ditolak ya. Berbeza dengan Malaysia sendiri, ini Anwar Ibrahim akan dia mengalu-alukan hubungan diplomatik, malah menjemputnya dengan senang hati ya. Yang menurut saya, kalau kalian tahu, mungkin kalian fikir kami sendiri ini seakan-akan suka ya. Hakikatnya kami sih tidak suka sama namanya Perdana Menteri kami sendiri. Dipuji karena dinilai berjasa mendamaikan Thailand dan Kamboja. Ironisnya, Perdana Menteri Anwar malah membalas pujian tersebut yang membuat Trump semakin besar kepala. Kami mengagumi kegigihan dan keberanian Anda karena dunia membutuhkan para pemimpin yang mempromosikan perdamaian dengan kuat, puji Anwar kepada Trump. Akibat ini bodoh ya. Ini Anwar dan Malaysia langsung dihujat negara tetangga. Contohnya, Jenderal Rang Sikitiansap asal Thailand yang menyebut Malaysia sebagai musuh dan pengkhianat ASEAN. Menurutnya, Anwar hanya menggunakan pertemuan dengan Trump untuk menaikkan namanya sendiri. Padahal sikap tak tahu malu ini bisa menyesatkan negara Asia Tenggara lainnya. Contohnya, Thailand yang terancam mengalami kerugian 50 triliun baht. Rangsi juga menyoroti langkah Anwar yang tergesa-gesa menggarap perjanjian Thailand-Kamboja tanpa pikir panjang. Kalau namanya Thailand menyatakan Anwar ini musuh dalam selimut, apatah lagi kami yang warganya memang sudah tahu sifatnya bagaimana ya.